Takdir sang penjaga dan putri konglomerat. Malam yang mengubah takdir. Bima, seorang penjaga parkir di pusat perbelanjaan tua, menjalani malam-malamnya dengan seragam lusuh dan senter kecil. Hidupnya keras, upah pas-pasan, tempat tinggal hanya kamar kontrakan sempit, dan perut yang sering keroncongan. Meski begitu, ia selalu menanamkan satu hal dalam hatinya. Jangan berhenti berbuat baik, sekecil apapun itu. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Kilatan petir sesekali membelah langit, membuat jalanan licin. Bima tengah berteduh di bawah atap seadanya ketika sebuah mobil sport hitam melaju kencang memasuki area parkir. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar meluncur tak terkendali. Remnya blong. Mobil sport itu tak mungkin sempat menghindar. Tanpa berpikir panjang, Bima berlari. Tubuhnya basah kuyup, namun ia berhasil menubruk mobil sport itu hingga bergeser sedikit. Detik berikutnya, brak, truk menghantam tiang beton hanya beberapa sentimeter dari posisi mobil tadi. Pintu mobil terbuka, keluarlah seorang gadis muda dengan gaun mahal yang kuyup oleh hujan. Wajahnya pucat, matanya membelalak, nafasnya memburu. Kamu yang menolongku? Suaranya bergetar. Bima hanya mengangguk. Lututnya goyah karena rasa takut bercampur lelah. Ih, saya tidak apa-apa, Nona. Untung mobilmu selamat. Gadis itu menatapnya lama, seakan baru pertama kali melihat seseorang begitu tulus mempertaruhkan nyawa untuk orang asing. Hatinya berdesir. Dia adalah Aruna Wijaya, putri tunggal seorang konglomerat raksasa yang namanya terpampang di papan-papan reklame kota. Bima, si penjaga miskin, tak tahu bahwa malam itu bukan hanya menyelamatkan nyawa seorang wanita, tetapi juga membuka pintu takdir yang akan mengguncangkan seluruh hidupnya. Sang putri konglomerat. Keesokan harinya, Bima kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Namun sejak kejadian semalam, pikirannya kacau. Kilatan wajah gadis yang ia selamatkan masih menempel jelas di benaknya. Tak mungkin ia berhubungan dengan orang sekelas itu. Ia hanya seorang penjaga tak berarti. Sore itu, kerumunan tiba-tiba heboh. Sebuah sedan mewah berhenti di depan area parkir. Dari dalam, keluarlah Aruna dengan penampilan elegan dan didampingi pengawal. Orang-orang berbisik kagum. Namun Aruna berjalan lurus ke arah Bima. "Kamu Bima bukan?" tanyanya lembut. Bima tercekat. Iya, Nona. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Tanpamu, mungkin aku sudah tiada." Bima hanya mengelagapkan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, tidak perlu dibesar-besarkan." Namun Aruna menatapnya penuh rasa hormat. "Kau berbeda dari orang-orang yang pernah aku temui. Semua di sekelilingku biasanya hanya melihat harta. Tapi kau mempertaruhkan nyawa tanpa kenal siapa aku." Sejak itu, Aruna sering datang lagi. Kadang hanya untuk mengobrol, kadang membawa makanan untuk Bima. Kehangatan sederhana dari pria miskin itu membuatnya merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di balik tembok istana megah tempat ia tinggal. Di sisi lain, Bima merasa dirinya terlalu kecil. Namun setiap kali melihat tatapan tulus Aruna, hatinya bergetar. Sesuatu yang mustahil seolah mulai mendekat. Cinta antara dua dunia yang begitu jauh berbeda. Jurang perbedaan. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Bima. Aruna datang semakin sering, membawa senyum yang seolah mampu menghapus penat seharian. Ia bercerita tentang dunianya, pesta-pesta mewah, bisnis ayahnya, hingga kesepian di balik semua gemerlap itu. Bima mendengar dengan canggung, takut salah bicara. Namun justru itu yang membuat Aruna nyaman. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Sayangnya, hubungan yang tumbuh itu tak lepas dari sorotan. Suatu sore, Bima dihampiri rekan sesama penjaga. "Bim, kamu tahu nggak siapa sebenarnya cewek itu? Dia Aruna Wijaya, anak konglomerat. Jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti sakit jatuhnya." Ucapan itu menusuk, tapi Bima tak bisa mengingkari perasaan yang kian tumbuh. Di sisi lain, gosip mulai merebak. Pedagang sekitar mencibir, menyebutnya tak tahu diri. Mana mungkin putri konglomerat jatuh cinta sama penjaga parkir miskin? Begitu bisik-bisik mereka. Aruna pun mendapat tekanan. Sang ayah, Tuan Wijaya, mendengar kabar kedekatannya dengan seorang pria miskin. "Aruna, kau mempermalukan keluarga.
Dengan ribuan pria kaya raya yang mengejarmu, kenapa justru jatuh pada orang jalanan? Bentaknya. Namun Aruna berani menatap ayahnya. Karena dia menolongku tanpa pamrih, dia membuatku merasa hidup, bukan sekedar warisan perusahaan. Benturan keras antara cinta dan status sosial itu menyesakan dada Bima. Malam-malam ia termenung, merasa tak pantas. Tetapi bayangan wajah Aruna selalu hadir, membuatnya sadar bahwa cinta tak mengenal kasta. Meski dunia menentang, hati mereka terus mendekat. Cinta yang teruji. Suatu malam, Aruna diam-diam menemui Bima di pos jaga. Rambutnya dibiarkan tergerai, wajahnya tanpa riasan. Ia tampak lebih manusiawi, jauh dari sosok putri megah yang biasanya terlihat di televisi. "Aku lelah, Bima," ucapnya Ririh. "Setiap hari aku dikurung oleh aturan. Mereka ingin aku menikah dengan pengusaha kaya demi memperkuat kerajaan bisnis ayahku. Tapi aku ingin bebas, dan bersamamu, aku merasakannya." Bima tercekat. Tangannya gemetar ingin menyentuh, namun ia menahan diri. "Aruna, aku hanya penjaga miskin. Dunia kita berbeda jauh. Kalau kamu memaksakan ini, kau akan terluka." Aruna tersenyum tipis, air matanya jatuh. "Justru aku lebih terluka bila hidup tanpa cinta. Bima, aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin bersamamu." Kata-kata itu merobohkan dinding keraguan Bima. Ia menggenggam tangan Aruna untuk pertama kalinya. Hangat, bergetar, namun penuh keberanian. Malam itu, di bawah lampu jalan yang termaram, dua hati dari dua dunia berbeda bersatu dalam janji sunyi. Mereka tahu badai besar akan datang, namun mereka siap menghadapinya. Karena bagi mereka, cinta adalah keberanian untuk memilih, meski seluruh dunia menentang. Pertarungan dengan keluarga. Kabar hubungan mereka akhirnya pecah ke media. Foto-foto Aruna bersama seorang penjaga parkir menjadi bahan gosip nasional. Judul-judul miring menghiasi layar televisi. Putri konglomerat jatuh ke pelukan penjaga miskin. Tuan Wijaya murka. Ia memanggil Bima ke kantornya, sebuah gedung pencakar langit yang megah. Di hadapan ruangan berlapis marmer, Bima berdiri kaku seperti semut di hadapan raksasa. "Kau tahu berapa harga mobil yang hampir kau selamatkan malam itu? Lebih mahal dari seluruh hidupmu. Kau hanyalah penjaga rendahan." Berani gadis itu menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan menyerah. Kalau mereka menolak, kita akan buktikan sendiri bahwa cinta kita benar." Mata Bima berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang mau memperjuangkannya meski harus melawan dunia. Pernikahan yang mengejutkan. Tekanan semakin kuat, namun Aruna tidak mundur. Ia membuat keputusan nekat, menikah dengan Bima tanpa restu keluarga. Mereka memilih jalur sederhana, kantor catatan sipil di sudut kota. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta glamor. Aruna hanya mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Bima memakai kemeja pinjaman dari temannya. Namun senyum mereka lebih berkilau dari permata manapun. Saat pegawai pencatat menikahkan mereka, Bima menggenggam tangan Aruna erat. "Aku janji akan melindungimu meski aku tidak punya apa-apa," ucapnya. Aruna menatap penuh cinta. "Aku tidak butuh harta, aku hanya butuh kau." Berita pernikahan kilat itu kembali mengguncang publik. Media menyorot, sebagian menghina, sebagian memuji keberanian Aruna. Sementara Tuan Wijaya murka besar, merasa dikhianati. Namun cinta keduanya sudah terikat sah di mata hukum. Malam itu, di kontrakan sempit Bima, mereka duduk berdampingan di tikar usang. Aruna tersenyum, meski tanpa istana, tanpa pesta. "Aku bahagia, Bima. Untuk pertama kalinya aku merasa hidupku milikku sendiri." Dan Bima, sang penjaga miskin, hanya bisa memeluk istrinya erat, bersyukur pada takdir yang mempertemukan mereka. Dari hinaan ke kehormatan. Hari-hari setelah menikah tidak mudah. Media mengejek, keluarga besar Aruna menolak, dan teman-teman Bima sendiri menganggapnya tidak pantas. Mereka dicibir, diremehkan, bahkan dianggap aib. Namun, Bima tidak tinggal diam. Ia bekerja keras,
mengambil pekerjaan tambahan sebagai kuli dan tukang antar dirimu. Aruna tersenyum, air matanya jatuh. Dan aku punya dunia karena ada kamu di sisiku. Begitulah kisah penjaga miskin dan putri konglomerat yang menantang takdir berakhir indah. Cinta yang berani, tulus, dan abadi. kita berdua. Cahaya redup temani rasa yang sederhana. Kau genggam